Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kita kesempatan, ini telah memberikan kita kesehatan sampai akhirnya kita mampu untuk kembali belajar, kembali menuntut ilmu. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yaitu Talaki 30 juz, Qiraat dan Syubah. Tapi sebelum kita melangkah untuk menuju ke Talaki tersebut ya, maka hari ini kita akan memahami terlebih dahulu apa sebenarnya itu ilmu qiraat. Tentu kita tidak terlalu dalam membahas hal ini, tapi minimal kita jadi tahu kiroat itu apa, kenapa bisa terjadi banyaknya kiroat yang tersebar ya, kenapa yang hal-hal demikian ini tentu wajib kita sebagai umat Islam mengetahui apa sebenarnya, bagaimana, kenapa. Setelah itu nanti insya Allah kita akan langsung mendalami serta langsung akan memahami makna di dalamnya. Ya, nanti jika ada ya dari teman-teman, jika ada yang suara saya yang kurang jelas, mohon langsung disampaikan, Ustaz, suaranya kurang jelas atau suaranya mantul dan lain sebagainya ya. Insya Allah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ya, daftar isinya ya, kita pendahuluan pengertian kiroat, faedah pelajari kiroat, kriteria kiroat yang terima, aplikasi makna. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, pendahuluan. Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, perhatian umat terhadap kitab Al-Quran ialah memperoleh ayat-ayat Al-Quran dengan mendengarkan, membaca, menghafalkannya secara lisan, dari mulut ke mulut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu, nanti kita akan juga memahami bagaimana sebenarnya turunnya wahyu tersebut. Ya, wahyu tersebut itu turun bagaimana ya? Mungkin kalau dari Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril kita mungkin sudah mengetahui dan di Al-Quran juga sudah dijelaskan. Tapi bagaimana kita mengetahui malaikat Jibril ya dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu ini yang akan lebih dalam lagi. Cuman insya Allah pada pertemuan hari ini kita tidak terlalu mengulik hal tersebut karena nanti di semester selanjutnya akan ada bab-bab yang atau subbab yang akan menjelaskan hal demikian terkait ulumul Quran karena ini hanya untuk pendahuluan dan ringkasan aja dari ilmu qiraat. Jadi kami tidak menjelaskan secara rinci dan secara dalam seperti itu. Maka kalau yang kita bicarakan adalah proses ya, proses wahyu turun lalu proses Nabi Muhammad SAW itu memberikan kepada para sahabat, maka kita akan melihat bagaimana dalam kitab-kitab sejarah ya, bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW itu memiliki sekretaris-sekretarisnya ya. Bagaimana ketika itu turun, beliau memanggil sekretaris-sekretarisnya tersebut untuk apa? Ya untuk diperdengarkan, ya lalu dibaca, lalu dihafalkan. Ada yang menulis di tulang-tulang, ada juga yang menulis di pelepah kurma, dan lain sebagainya. Pada periode pertama, Quran belum dibukukan. Ya. Tentu pada periode tersebut, Al-Quran tidak ada yang membukukan. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak pernah memerintahkan ya, untuk menjadikan satu mushaf sama sekali. Ini murni dari ijtihad para sahabat ya, nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Hal ini berlangsung terus sampai pada masa sahabat ya. Tepatnya ketika banyaknya ya perang-perang yang melibatkan para kufat ya, para hamilul Quran, orang-orang yang pada saat itu hafal Al-Quran 30 juz, mutkin dan lain sebagainya, banyak yang meninggal dunia dalam masa perang-perang pada saat itu. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Khalifah Abu Bakar. Beliau mendesak sampai 3 kali. Desakan yang pertama, ya, beliau tidak diterima. Ya, dengan kalimat Abu Bakar mengatakan kepada Umar bahwasanya
Ini tidak ada diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak diperintahkan, tidak pernah sekalipun diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Umar tetap mengatakan, ya, kalau tidak dibukukan maka ini sangat berbahaya bagi umat Islam. Karena yang meninggal atau yang syahid makin banyak dari para penghafal Al-Quran atau hufadul Quran. Yang kedua kali juga tidak diterima dengan jawaban yang sama. Lalu yang ketiga, Umar radhiyallahu an berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar melembutkan hati Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Akhirnya yang ketiga kali ketika Umar radhiyallahu anhu datang kepada Khalifah Abu Bakar, lalu Abu Bakar menyetujuinya. Itu pun belum dijadikan satu mushaf, ya, hanya dituliskan atau dibukukan, tidak seperti yang sekarang, ya. Artinya tidak sebagus yang sekarang. Walaupun di dalam tulisan mungkin kalimat-kalimat para ulama terdahulu menuliskan di satu mushaf, tapi tidak sebaik sekarang, ya. Dijilid dan lain sebagainya, hanya eh, ditulis secara urutan dan lain sebagainya. Nanti itu akan kita bahas di Ulumul Quran, ya. Ini hanya ringkasan saja. Takutnya nanti yang baru belajar makin bingung. Jadi intinya sudah ada, ya, sudah ada mushaf, tapi tidak seperti mushaf yang sekarang yang kita pegang, ya. Begitu rapinya, per qiraat dan lain sebagainya. Baik. Lalu pembukaan Al-Quran merupakan ikhtiar Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu atas inisiatif Umar bin Khattab pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, Al-Quran benar-benar dijadikan secara sempurna. Artinya Al-Quran ini sudah dibukukan, ya, sedemikian rupa yang akhirnya di-share atau dibagikan kepada para para umat pada masa itu. Hal itu diupayakan Khalifah Utsman, kenapa? Karena pada masa itu banyak perselisihan sesama Muslim. Tepatnya yang kita lihat kalau kita baca di buku-buku sejarah, yaitu di tempatnya Azerbaijan mengenai bacaan Al-Quran. Ya, perselisihan tersebut hampir menimbulkan perang sesama saudara Islam. Sebab mereka berlainan dengan menerima bacaan ayat Al-Quran karena oleh Nabi Muhammad SAW diajarkan, ya, cara baca Al-Quran yang relevan sesuai dengan dialek mereka masing-masing. Tetapi karena tidak memahami maksud tujuan Nabi Muhammad SAW, lalu tiap golongan menganggap bacaan yang paling benar, bacaan yang paling sohi atau mutawatirah, bacaan saya yang mengalahkan bacaan yang lainnya. Ya. Sehingga mengakibatkan saling, ya, berselisih. Itulah pangkal perbedaan kiroat dan tonggak sejarah tumbuhnya ilmu kiroat. Akhirnya dibawalah, ya, dua orang tersebut ke hadapan Khalifah Utsman. Lalu Khalifah Utsman mengatakan keduanya bacaannya itu mutawatir, ya. Benar, bacaannya kedua-duanya benar. Tatkala para qori sudah tersebar, ya, di berbagai pelosok, kiroat tersebut diajarkan secara turun-menurun dari guru ke guru yang kita akan bahas di pertemuan kedua selanjutnya, ya. Bagaimana nanti biografi Imam Asim yang pada saat ini akan kita bahas, yaitu Imam Asim biriwayati Hafiz, biriwayati Syu'bah wa Hafiz, ya. Jadi kita akan membahas terminologinya, bagaimana beliau mendapatkan sanadnya, bagaimana beliau belajarnya terlebih dahulu. Nanti setelah itu, insya Allah kita akan bahas terkait tentang talaki 30 juznya. Ya. Sebab, ya, mengapa dulu ketika kita masyhur, ya, kenapa 7 imam qiraat yang masyhur pada masih banyak imam-imam yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya banyak, ya, qiraat-qiraat. Bahkan saya pernah sampaikan ke para peserta, jumlah qiraat itu ada khamsin, ada 50 qiraat. Ya, cuman nanti kita akan bahas, ya, kriteria qiraat yang diterima itu apa aja. Ya, pengertian ilmu qiraat, ya, maka kita akan bahas sedikit tentang pengertian ilmu qiraat, ya. Adapun qiraat secara bahasa adalah bentuk jamak dari qiraah. Ya, qiraah diambil dari kata qiraah lalu dibentuk masdarnya menjadi Quran. Ya, dibentuk masdarnya menjadi Quranan. Atau dalam bahasa terminologinya yaitu perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan Al-Quran dalam penulisan huruf atau cara mengucapkan lafaz Al-Quran seperti ringan dan berat serta lainnya. Nah, nanti kalau sudah belajar talaki, Hafiz dan Syu'bah, kita akan menemui, ya, bagaimana Imam Hafiz membacanya dengan misalkan takulun, takulun. Tapi Imam Syu'bah membaca dengan yakulun dan lain sebagainya. Itu jelas merubah makna. Nah, insya Allah kita akan pelajari, ya.
Jadi sabar terlebih dahulu, kita nikmati prosesnya. Lalu Imam Ali As-Sabuni, beliau mengatakan qiraat adalah salah satu mazhab dari beberapa mazhab artikulasi. Kosakata Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya, serta berdasarkan pada sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini secara singkat ya makna dari qiraat. Ya, adapun adapun makna-makna lainnya, insya Allah semuanya berkaitan dengan makna yang sudah kami tampilkan. Ya, sedangkan kalau kita pernah mendengar apa yang dimaksud dengan mukri, ya, mukri adalah orang yang alim dengan kiroah yang meriwayatkannya secara musyafahah atau lisan melalui jalan talaki berguru langsung dari orang yang ahli di bidang kiroah. Demikian sampai pula silsilahnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah antum ya semoga setelah lulus dari sini menjadi salah satu mukri kiroat ya. Kalau bisa benar-benar mampu yaitu menyelesaikan kiroah asyaro. Minimal seminimal-minimalnya menguasai kiroat hafuz dan syubah an Asim ya. Jadi karena di Indonesia itu yang dipelajari adalah Imam Asim, maka antum harus benar-benar tidak hanya hafaz saja, tapi juga mendalami yang itu Imam Syu'bah. Ya, apalagi yang sekarang punya lembaga atau punya sekolah dan lain sebagainya. Ini waktunya antum nih ya, waktunya antum ya, di mana orang-orang sudah tidak bersemangat atau jauh dari semangat untuk memahami ilmu qiraat bagaimana dulu dialektika Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat dari sahabat sampai tabiin ya tabiun tabiin ya sampai hari ini ya sudah sangat jarang yang kita temui yang memperdalam ya sehingga bahkan ya banyak guru-guru Al-Quran saja ditanya apa itu qiraat tidak tahu apa itu riwayat tidak tahu Imam Hafiz jalurnya kemana juga tidak paham dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya bukan suatu kesalahan, ya tapi suatu hal yang perlu kita pahami bahwa memang di Indonesia sangat minim pembelajaran-pembelajaran ilmu seperti ini. Dan mungkin juga kalau melihat daripada qiraah asabah yang memang masyhur sekali di Indonesia, mungkin orang yang melihat mushafnya saja ya, mushafnya ketika dilihat itu pusing. Kenapa? Karena saking banyaknya cara membaca dan lain sebagainya. Sehingga satu bacaan saja belum mungkin, bagaimana bisa menguasai seluruhnya. Maka, ya, pada pesantren online kali ini, antum harus benar-benar fokus, harus benar-benar mengeluarkan segala upaya ya. Wajah hidup filai haqqa jihadi. Harus benar-benar berjihad menuntut ilmu dengan baik dan benar. Diulangi, nanti insya Allah PDF-nya akan di-share ya. Ketika sudah selesai pembelajaran, antum ulang-ulangi dan lain sebagainya. Nah, untuk terus dan terus dan terus dan terus ya sampai akhirnya nanti antum pahami dengan baik dan detail, silahkan diajarkan kembali. Ya, jadi antum yang sudah masuk ke dalam pesantren ini, pesan salah satu masyayikh kami ya pembuat kurikulum adalah Syekh Dr. Mas Subuhi adalah ya Indonesia sangat sedikit ahlul Quran ya. Juga pesan dari Syekh Osama yang akan menyimak para ikhwan insya Allah setiap Sabtu. Beliau juga mengatakan bahwa kenapa di Indonesia sangat sedikit. Ya. Padahal Indonesia sering juara internasional ketika lomba-lomba baca Al-Quran atau lomba-lomba hafalan Quran dan di mana-mana. Tapi kenapa ahlul Qurannya sedikit? Ya. Islamnya banyak, Al-Quran sedikit. Ya. Kami hanya tertawa saja. Kenapa? Karena memang ini bukan kesalahan kita, tetapi memang ini ilmu yang jarang dipahami. Ilmu yang jarang dipraktekkan di sekolah-sekolah. Karena mungkin banyak ilmu-ilmu yang menurut sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga lebih diutamakan. Padahal Al-Quran ini juga harusnya diutamakan. Nah, insya Allah hari ini kita akan mengutamakan itu. Selanjutnya, sama mempelajari atau faedah mempelajari kiroat. Apa aja? Sebenarnya banyak. Ya. Jadi kalau kita berbicara kaidah, sangat banyak ya kaidah-kaidah untuk mempelajari ilmu qiraat itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita berbicara pada pertemuan kali ini, kami hanya meringkas menjadi tiga saja. Hanya tiga yang insya Allah ketiga ini mudah dipahami dengan baik. Karena ini aslinya merupakan kelas tahmidi, ya. Kelas awal, jadi kita tidak terlalu expert dalam membahas terkait tentang hal-hal yang itu lebih dari hanya sekedar talaki. Karena nanti antum akan memahami itu ketika sudah masuk ke semester-semester selanjutnya. Jadi insya Allah jangan terlalu terburu-buru ya, cukup sabar saja.
Yang penting nanti setelah nanti antum lulus ya, antum bisa mengajarkan kembali dengan ilmu yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Jangan sampai apa yang selama ini antum pelajari dari mana-mana, ya, itu ternyata ilmu tersebut tidak mampu atau tidak bisa dijadikan hujah, ya, karena ilmunya tidak ada sandaran sampai kepada hal-hal yang benar, sahih, yang baik menurut Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja faedah mempelajari ilmu qiraat? Yang pertama adalah menunjukkan betapa terjaganya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Kita bisa bayangkan, kita bisa bayangkan, misal ya, ada orang yang kita berikan suatu pesan kepadanya. Nah, tolong sampaikan pesan saya ini. Tapi melalui melalui ucapan saja. Ya, silakan sampaikan pesan saya ini kepada si Fulan, bahwasanya saya insya Allah begini 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 misalkan. Ya, sampai dia hafal ya gitu. Lalu disampaikan kepada Fulan lainnya. Sampai sekarang ya, terhitung sekarang itu silsilah yang paling tinggi adalah di angka 27. Itu insya Allah Syekh Masyarawi, ada Syekh Aiman Suwaid, ada Syekh Ibrahim Ad-Dusuki, dan lain sebagainya yang terkenal-terkenal yang sudah sepuh 27. Dan 27 silsilah itu ya kita bayangkan ya. Satu saja ya, kalau kita sebagai orang biasa atau orang yang disuruh untuk menjaga pesannya, apa yang disampaikan teman kita atau orang tua kita untuk kita sampaikan kepada 27 silsilah di tahun-tahun yang berbeda ya, di tahun-tahun yang berbeda, itu dipastikan ya, pasti tidak mungkin setepat sebagaimana apa yang disampaikan dari orang pertama. Itu aja ya, itu hanya satu pesan. Bagaimana dengan 10? 10 pesan yang berbeda dari Rasulullah SAW. 10 bacaan yang berbeda. Sehingga kalau kita sekarang mempelajari faedahnya, yang pertama kita menunjukkan Islam ini sangat ya, sangat menjaga dari perubahan dan penyimpangan. Bagaimana mungkin kita kemarin sudah mengetahui mungkin lagi masyhur ya perdebatan antara guru gembul ya terkait tentang apa itu ilmiah dan lain sebagainya. Yang menurutnya ilmiah itu adalah sesuatu yang benar terhadap atau panca indera dan indrawi. Kalau di Islam ya, hal begini itu yang disebut dengan ilmiah. Ya, bagaimana kita benar-benar melihat seseorang yang sikoh, seseorang yang adil, seseorang yang dobit, benar-benar dipertanggungjawabkan. Ya, kita bisa bayangkan dari tahun ke tahun, ya, sampai sekarang terjaga Al-Quran itu. Ini suatu hal yang tentu sangat membanggakan kita sendiri sebagai orang Islam. Yang kedua, meringankan umat Islam dalam dan memudahkan untuk baca Al-Quran. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW memudahkan sahabat-sahabatnya dialektika pada saat itu. Ada yang baca pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai zod, zayan, bisma misod. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang menggunakan sod, ihdinas siratal mustaqim dan lain sebagainya. Ada alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ada alaihum, alaihimu dan lain sebagainya. Nah, dapat yang ketiga adalah dapat menguatkan ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati uh, para ulama ya. Bagaimana bacaannya, apakah ini benar apa enggak bacaannya dan lain sebagainya. Tentu kita setelah mempelajari ini akan mengetahui oh ternyata ketika mim sukun atau tanwin misalkan bertemu dengan huruf ba ya. Oh, ada dua bacaannya ya. Yang pertama menggunakan furja, artinya adanya tidak rapat ya mim ba'di misalkan. Ada yang dia membacanya mulutnya tidak dirapatkan. Ya. Dulu mungkin kita saling marah-marahan. Saya paling benar, saya belajar sama guru saya harus menggunakan furuja gitu ya. Terus dibuka mulutnya sedikit. Ada yang enggak, saya harus rapat semuanya misalkan. Nah, ketika kita belajar ilmu qiraat, ya artinya kita akan mengetahui oh ternyata ada perbedaan itu dan itu memang dari Rasulullah SAW. Ya, perbedaan-perbedaan itu sangat biasa. Yang penting perbedaan itu nanti kita akan pelajari ya qiraat tersebut dapat diterima bagaimana. Nah, nah ini. Ustaz, dari perbedaan-perbedaan itu emang semuanya bisa diterima. Kiraat ya, kriteria kiraat yang diterima. Ya. Ada tiga. Yang pertama, kiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan ini tentu karena kita belum mampu berbahasa Arab dengan baik dan benar, mungkin kita juga nggak paham dan lain sebagainya, maka kita hanya perlu untuk mengikuti guru-guru atau syekh-syekh atau masyayikh atau masyaikho yang sudah belajar dengan baik.
Ya sudah belajar dengan benar-benar menjadi ahlinya. Yang kedua, sanad dari riwayat yang menceritakan qiraat tersebut harus sahih. Ya, jadi sanadnya harus benar-benar jelas sahih. Apakah benar Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini? Ya, itu harus diteliti. Ya, kalau kita belum paham, oh, saya belum bisa meneliti, Ustaz, bagaimana ya? Kita manut atau ikut pada orang-orang, ya, pada guru-guru yang sudah bisa meneliti. Yang ketiga, bacaan dari qiraat tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu mushaf Utsman, ya. Kalau dulu pada masa Utsman, sebenarnya berapa, Ustaz? Pada masa Utsman itu qiraat tersebut ya ada 7, ya, qiraat sab'ah. Ya, Ibnu Mujahid membuat Al-Quran menjadi 7 diaklektika. Tetapi nanti pada masa selanjutnya, ya, salah satunya adalah yang sering kita hafal, Ibnu Jazari, ya. Beliau menambahkan 3 qiraat lagi karena menurut beliau dan beberapa ulama-ulama yang tentunya sikoh, dobit dan memiliki ilmu yang sangat dibutuhkan untuk meneliti itu, beliau mengatakan qiraat itu ada 10. Jadi ada perbedaan. Ada yang 7 aja, ada yang 10. Maka kalau di Indonesia, kalau antum lihat MTQ itu yang digunakan adalah qiraatus sabah, bukan qiraatus asyar. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari ketiga ini, ya, bacaan qiraat sabah itu terapkan Musa Usmani. Nah, ada tambahan, yaitu, ya, sini kita melihat bahwa, mana perbesar lagi, Ibnu Jauzi dalam kitabnya Munjitul Mukrin, ya, mengganti syarat yang kedua, harus sahih sanadnya. Nah, ini memang penting sekali, ya, harus kita pahami kenapa nak tambahkan, karena kalau sanadnya sahih, ya tentu ini juga tidak bisa diterima begitu saja. Karena kuncinya qiraat itu harus mutawatir. Ya, harus mutawatir loh. Harus benar-benar sampai kepada Rasulullah SAW. Karena riwayat Al-Quran tidak bisa diterima kecuali dengan sanad mutawatir. Contoh sanad sanad kiroat yang lebih dari kiroat asyara itu sanadnya sohi semua, ya. Ada kiroat, ada 50 kan Anda sampaikan kepada antum. Ada 50, ada juga yang mengatakan 14 dan lain sebagainya. Tapi yang mutawatir, nah ini yang tentu menjadi bahan kita, ya. Yaitu nanti kita akan perdalam namanya kiroat asyara. Ya. Ini yang akan kita perdalam terus menerus yang nantinya setelah itu kita akan memahami bahwa oh ternyata kiro-kiro ada yang sahih itu banyak. Tapi yang mutawatir, ya, yang benar-benar dapat diterima itu tidak tidak banyak, ya. Nah, macam-macam kiroat, ya. Yang pertama itu ada yang namanya kiroat mutawatir. Apa itu kiroat mutawatir? Yaitu kiroah yang diriwayatkan oleh sekelompok orang-orang yang secara adat atau kebiasaan mutasil, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kiroah yang benar-benar sampai. Tidak hanya itu, periwatan dengan hal tersebut, ya, berlangsung secara terus-menerus dari generasi ke generasi sampai kepada sang penerima wahyu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masyhur, ya, namanya ada kiroat masyhur. Kiroat masyhur itu apa? Yakni kiroah yang sanadnya sohih. Nah, tadi saya sampaikan, ya, sohih. Dia tidak mutawatir, tapi sohih. Tetapi belum sampai ke derajat mutawatir. Dan bersesuaian dengan bahasa Arab dan Rasul Utsmani. Selain itu, kiroah ini juga dikenal, ya, baik dengan Al-Qur'a, ulama-ulama yang membaca Al-Quran itu. Sebentar, Anda tes terlebih dahulu. Afwan. Baik, kita mulai lagi, ya. Jadi kiroat ini derajatnya hanya sampai sanadnya yang sahih, tapi tidak sampai ke mutawatir. Tapi dia juga bersesuaian dengan bahasa Arab dan Rasul Utsmani. Selain itu, kiroat ini juga dikenal dengan baik, ya. Masyhur di kalangan mereka yang tidak dianggap bacanya salah. Apalagi syadz, ya. Oleh karenanya kiroat yang tergolong masyhur ini boleh dibaca umat Islam, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Contohnya, dapat ditemukan dalam beberapa varian kiroah 7 yang ditransmisikan melalui jalur periwayatan berbeda. Nanti itu akan memahami bahwasanya kiroat itu, yang sahih itu juga akan ada yang mengambil. Dari mana, Ustaz? Ya, dari mana yang mengambil? Namanya nanti ada kiroat asyara kubro dan kiroat asyara sugro. Tapi Anda nggak akan jelaskan sekarang, karena intinya kiroat itu nanti ada yang sugro. Yang sugro itu apa? Ya benar-benar mutawatir. Yang benar-benar ulama-ulamanya, wah ini paling mutawatir. Tapi nanti ada yang kubro.
beda jalur. Misalkan Hafiz itu ya ada yang dia menfasil saja ya. Jadi seluruh matnya hanya dua, majais dua, mat wajibnya dua, semuanya dua. Apakah ada sanadnya? Ada, sohi sanadnya sohi. Tapi tidak sampai derajat ya ke mutawatir. Tapi dia sohi. Ulama-ulama boleh menggunakan, boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi beda orang, beda ya, beda pemahaman. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Untuk saat ini kita hanya bahas sedikit saja, luar-luarnya saja agar antum memahami bahwa ya, ada yang mengatakan ulama, kenapa ada yang kiraat asal sugro, Ustaz? Kenapa ada yang kubro? Yang sugro itu tadi ya sanatnya benar-benar mutawatir. Yang kubro ya dia sanatnya sohi, jadi diambil oh ini sanatnya sohi diterima, diterima dan lain sebagainya. Seperti itu. Aplikasi makna ya, misalkan kita lihat dalam ayat ya, juz 2 tepatnya, antum bisa buka ya. Di juz 2 di halaman yang atau di ayat yas'alunaka 'anil mahid ya wa yas'alunaka 'anil mahid ya Al-Baqarah ayat 222 wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Jadi sebagian ulama ayat di sini yang berkaitan dengan ayat ini diantaranya Imam Qiraat Sab'ah yaitu Abu Bakar Syu'bah ya Qiraat Asim riwayat Syu'bah Hamzah dan Al-Kisai membacanya dengan yatahurna dengan membaca syiddah pada huruf ta-nya dan ha, maka bunyinya seperti yatahirna ya. Lalu ada yang bacanya dengan ya toharna, ya sebagian lainnya baca ya toharna. Maka ketika kita memahami ayat ini, orang yang menggunakan bacaan yang pertama menghukumi ya berdasarkan perbedaan kiraat tersebut, ulama fikih berbeda menjadinya. Jadinya berbeda. Ya pendapat sesuai dengan banyaknya perbedaan kiraat tadi. Yang pertama, maka maknanya seorang suami tidak diperkenankan berhubungan dengan istrinya yang sedang haid. Ya, sampai dia sudah suci atau dia sudah bersuci. Sedangkan yang kedua, sementara yang membaca yang tadi ya, yang qiraat yang Anda sampaikan tadi, ya, beliau mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai seorang istri tersebut sudah benar-benar bersih atau sudah selesai darah haidnya. Jadi berbeda implikasinya, tapi kita tidak terlalu fokus ke sana untuk saat ini. Kita fokus untuk minimal kita paham ya, bagaimana sebenarnya qiraat tersebut ada dan lain sebagainya. Ya, tapi barakallahu fikum ya, kita kembali lagi. Saya insya Allah tepat ya 545. Insya Allah begitulah ya, ya sedikit yang bisa kami sampaikan terkait tentang qiraat dan lain sebagainya. Silakan jika ada yang bertanya langsung membunyikan mic-nya. Fadal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya tadi sampaikan bahwa ilmu qiraat itu ada implikasi dengan tafsir ya Ustaz ya. Benar, Ustaz. Iya, tidak. Berarti kita insya Allah pun nanti akan paling tidak sedikit belajar tafsir atau bagaimana Ustaz. Demikian Ustaz. Oke. Jazakallah. Wah, iya, wah. Oke, yang kedua apa perbedaan qiraat sugro dan kubro, Ustaz? Oke, satu lagi. Ya, tiga-tiga dulu ya. Apa saya qiraatnya sanad yang itu berapa qiraat tadi, Ustaz? Aduh, tiga dulu ya. Oke, sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz, Sahardi tadi ya. Ustaz, bagaimana kita untuk apakah kita akan mendalami dan lain sebagainya ya. Insya Allah Ustaz Hardi. Nanti insya Allah kita akan memahami itu dalam bab ulumul Quran ya. Karena kita kan di situ untuk di pemahamannya ada yang antum bisa cek dulu di mana di jadwalnya ya. Jadi jadwalnya itu ada nanti dengan Ustaz Hernawan ya. Ada yang kita mempelajari kita tunjuk musyawarah, lalu ada bahasa Arab, lalu selanjutnya ada talaki, ya 10 qiraat dan lain sebagainya. Nah, implikasi dan lain sebagainya insya Allah akan disampaikan di pembelajaran masing-masing. Ya, tentu untuk kita menelusuri itu ya, untuk menelusuri itu insya Allah sangat penting sekali. Kenapa? Karena tentu ini akan berdampak sekali ya dalam implikasi dan sebagainya.
Apakah ada suatu kitab yang bahas itu? Ya ada kitabnya. Nanti insya Allah kami share ya. Cuman pada saat ini ya para peserta insya Allah nanti akan kami share juga PDF kitab apa? PDF Hafaz dan Syu'bahnya. Dan jika antum jika antum membeli di luar, pastikan yang antum beli adalah Syu'bahnya ini Anda sampaikan dari awal ya. Silakan dicatat. Nanti ya setelah kita setelah kita pertemuan ini akan kami share ya Quran, Hafaz dan Syu'bahnya. Dengan catatan kalaupun antum mau membeli yang langsung ya, artinya yang tidak yang PDF, silakan beli yang syubahnya di luar. Iya, syubahnya di luar ya. Tolong dicatat ya. Tolong beli yang syubahnya di luar, hafaznya di dalam. Nah, yang syubahnya di luar, hafaznya di dalam. Jadi nanti penjelasannya syubahnya ada karena kebanyakan peserta ya sebelum-sebelumnya mereka membeli yang syubahnya di dalam. Akhirnya tidak tahu penjelasan terkait perbedaan bacaannya. Ya, karena hafaz ya seperti kita baca biasa sedangkan syubah, antum jadi bingung. Nah, untuk yang bingung saat di Shopee jarang ada seperti itu, ya insya Allah bisa beli ke kami. Silakan DM adminnya. Saat Anda pengen membeli Quran, hafaz dan syubah, ya insya Allah nanti akan kami berikan range harganya. Seperti itu ya. Soalnya kami berapa beli di Shopee jarang ada yang seperti itu. Kecuali antum sudah ada, monggo silakan dibeli. Kalau tidak ada, insya Allah silakan yang mau beli ke admin langsung insya Allah nanti akan dikirimkan langsung ke alamat peserta. Seperti itu ya filsufanya. Ustaz, kira-kira ada nggak kitab untuk membahas terkait tentang hujah dan lain sebagainya? Anda sampaikan kepada para peserta. Ya, insya Allah ya, para peserta yang mau mencetak kitabnya ya, minimal kalau nanti sudah ada 20 orang, Ustaz, saya mau yang kitab, sudah terlanjur beli, Ustaz. Ya, nggak apa-apa, sudah terlanjur beli, semoga Allah mudahkan. Tapi nanti bisa menggunakan PDF. Ya, jadi insya Allah nanti, kenapa? Karena memang beberapa peserta itu, bahkan ya, karena kami belum sampaikan di awal dulu ya, kami hanya menyampaikan silakan beli Quran hafal dan subahnya. Ada yang membeli seperti itu. Jadi syubahnya itu di dalam, hafaznya di luar. Akhirnya tidak ada penjelasannya di luar. Adapun nanti ketika talaki biasanya ke guru-guru pasti akan dijelaskan. Tapi kan antum bingung ya. Misalkan nggak bisa bahasa Arab. Antum jadi bingung nulisnya di mana penjelasannya. Sedangkan kalau Qurannya sudah ada penjelasannya di luar, ya enak, tinggal tulis-tulis saja. Hafaznya syubahnya seperti ini. Misalkan ya di Al-Anfal ke surah Taubah itu ada 15 cara membaca. Ya, ada 15 cara membaca. Nah, itu bahkan di Quran Hafaz dan Subah juga tidak ada. Artinya bagaimana ya? Yang Subahnya di luar aja kadang masih banyak pemahaman yang tidak tertulis, apalagi yang hafaznya di luar. Itu makin semuanya tidak ada penjelasannya. Makin bingung. Cuman ada perbedaan bacaannya saja. Ya. Quran yang Subah di luar, hafaznya di dalam. Ini wajib punya Ustaz ya. Kalau bisa wajib punya. Kan ini lagi belajar. Jadi ketika kami sampaikan, sudah saya ada PDF dalamnya hafaz di luar Subah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa punya Quran langsung ya tanpa PDF. Karena nanti kalau antum ajarkan kepada santri, ya kalau bisa langsung ya, langsung diajarkan. Nanti bagaimana Ustaz cara mengajarkan dibeli Qurannya. Ya, seperti itu. Tapi barakallahu fikum kita kembali lagi ya. Nah, saat tadi insya Allah ada kitabnya Ustaz ya, hujah. Kenapa bacanya seperti ini, kenapa bacanya seperti ini itu insya Allah ada hujahnya. Insya Allah akan kami share. Nah, mungkin ya nanti akan ada satu sesi di semester-semester selanjutnya akan membahas mungkin 30 juz terkait implikasi tafsirnya. Tapi kalau kita bahas ya, karena untuk kurikulumnya mungkin ya, kalaupun kita bahas mungkin hanya sedikit ya, mungkin di juz 30-nya aja atau di Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita fokusnya memang untuk mendapatkan sanad qiraat mutawatirohnya ya. 10 qiraat yang memang sudah sampai Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bahas tentang tafsir dan lain sebagainya itu nanti mungkin ya akan kami buka di kelas berbeda yaitu kelas apa namanya kelas diploma mufassirin ya selama 1 tahun. Mungkin itu ya. Soalnya kalau kita di pada saat ini kita nggak ada waktu seperti itu karena untuk memahami kiroat, kemudian kiroat dan sebagainya itu aja kita sudah membutuhkan waktu ya. Tapi insya Allah nanti akan kami share Ustaz siapa tadi Sahardi ya untuk pemahamannya dan insya Allah akan kita bahas sedikit-sedikit dari implikasi tafsirnya. Sehingga nanti antum yang sudah mungkin jadi pengajar sekarang atau punya lembaga, ya, ketika mengajar tafsir berbeda tafsirnya. Ya. Tafsir dari banyak sudut yang mutawatir. Nah, itu paling penting. Paham, Ustaz. Baik, sudah Ustaz Hardi atau butuh jawaban lagi? Ya, cukup. Baik, cukup. Yang kedua tadi yang bertanya siapa? Sebentar, ini apa?
Sanad mu'tal itu ada berapa qiraat Ustaz? Ada 10. Ya namanya qiraatu asyara. Ya, qiraat asyara. Jadi kami pernah belajar sampai qiraat. Jadi qiraat itu ada berapa ya? Jadi ada yang namanya qiraat asyara sugro. Sugro itu apa Ustaz tadi? Sanadnya mutawatir. Ya, jadi mereka itu benar-benar selektif banget ya. Yang mereka yang ada kesalahan sedikit aja dan lain sebagainya dalam meneliti, ah ini tidak, oh ini tidak dimasukkan. Lalu ada yang namanya sanad qiraah asyara kubro. Kubro itu dari banyak, misalkan hafes ya. Lewat hafes ini dari banyak turuk, tidak hanya satibiyah. Ada namanya Thaibatun Nasr ya. Nah, kalau qiraah asyara mutawatir, mutawatiroh dia sanadnya atau jalurnya dari jalur satibiyah. Ya, ini silakan dicatat ya. Nanti ini hal-hal seperti ini yang tidak ada di PDF dan lain sebagainya. Dan antum mungkin bingung, silakan dicatat. Jadi nanti ketika ujian bisa menjawab dengan baik. Kira asyara, sugro, mutawatiro, jalurnya adalah jalur syatibiyah, Imam Syatibi. Jadi menurut Imam Syatibi ini ya kiraat yang paling mutawatir ya. Ini kiraat yang paling benar. Tapi dalam ulama lain ya, yang penting bisa sampai derajat sahih tadi diterima, yaitu namanya kiraat asyara kubro. Jalurnya dari mana Ustaz? Nama jalurnya Thayyibatun Nasr. Ya Thayyibatun Nasr. Ya, nah ulangi, kalau yang sugro jalurnya Syatibi, kalau yang kubro nama jalurnya Thayyibatun Nasr. Nah, itu ada kitabnya sendiri, nanti antum cari aja di mana di Google. Nah, apa itu Thayyibatun Nasr, apa itu Syatibi. Biar lebih paham lalu dicatat artinya dan lain sebagainya. Itu ada kitab-kitab untuk yang masyhur di Indonesia yaitu kitab Syatibi biasanya dihafal ya. Dihafal untuk apa? Untuk orang-orang yang mau menghafal qiraat asyara seperti itu biasanya. Taib barakallahu fikum ya. Taib, ada lagi yang bertanya? Tadi selanjutnya apa yang dimaksud dengan mana? Pan Ustadz, apa yang dimaksud dengan sabatul huruf? Nah, ini juga penting ya bagi antum. Apa yang dimaksud dengan sabatul huruf ya? Sabatul huruf adalah istilah yang biasanya merujuk pada penurunan Al-Quran ya, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dalam 7 huruf. Tapi tetap ya, ulama-ulama berbeda pendapat pada hal ini. Ya, sabat huruf ya berarti 7 macam bahasa ya. Ada yang mengatakan sabat huruf itu ada yang mengatakan yaitu 7 bahasa ya. Quraisy, Thaqif, Kinanan ya sampai Tamim 7 bahasa. Tapi ada juga sabat huruf itu merupakan simbol kesempurnaan bilangan. Ya, sehingga tidak bisa diartikan atau antum nggak akan paham secara harfiahnya. Ada juga sabat huruf itu ya penurun Al-Quran yang sekarang kita pahami yaitu ya, qiraah sab'ah dan Ana pribadi mengambil pendapat yang ini ya pendapat yang sabatul itu artinya diturunkan dengan 7 qiraah atau 7 qiraah sab'ah. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap ada pendapat-pendapat yang lain yang tentu kita harus memahami itu ya. Baik itu dialektika dan lain sebagainya. Cuman yang kami pahami sabatul itu adalah aujuh atau torik, yakni bentuk atau cara bacaan Al-Quran ya. Yang nanti antum akan pahami ketika sudah belajar ilmu Quran ya. Bagaimana kita memahami bahwasanya oh ternyata dulu Rasulullah SAW memanggil sahabatnya dengan dialektika yang berbeda-beda. Dipanggil salah satu. Tidak bisa seperti ini diberitahu. Tidak bisa seperti ini diberitahu dan lain sebagainya. Ya. Maka kita perlu memahami hakikat perbedaan dalam sahabat huruf itu sendiri. Ya. Hakikat perbedaan tersebut ya, ya, tentu sangat penting juga kita pahami. Tidak melahirkan perubahan makna. Tentu apakah sahabat huruf tadi melahirkan perubahan makna ya? Ada yang melahirkan, ada yang tidak. Nah, kalau yang berbeda lafadznya, misalkan ya, yang bertanya tadi Ustaz siapa? Ramadan ya. Kalau yang berbeda lafadznya, maka berbeda. Tadi takulun, yakulun, nah itu berbeda. Ustaz. Tapi yang kalau yang berbeda, hanya penyebutan atau dialektikanya. Misalkan dia tidak bisa menyebutkan huruf shad menjadi zai. Ihdinas siratal mustaqim, maka itu tidak berbeda. Ya, ingat ya, misalkan atau dia ada yang ittakhadtum. Jadi dibaca langsung idgham, ittakhadtum. Ya, karena susah untuk menyebutkan huruf zal. Padahal kan kalau kita baca di apa sih ya? Tsumma takhadtumul ijla. Tsumma takhadtumul ijla. Tapi kalau yang syubha tsumma takhadtumul ijla langsung ke ta. Kenapa ya? Karena beliau susah, berat mengucapkan itu. Jadi menggunakan
hal yang demikian. Baik, barakallahu fikum. Ya. Baik, selanjutnya saya ada yang PDF-nya. Iya, nanti yang PDF-nya akan kami share. Tadi kan sudah kami sampaikan ya. PDF Quran, Hafs dan Subah akan kami share. Adapun yang Qiraat Asyara akan kami share di semester akhir. Ya, Quran, Qiraat Asyara akan kami share di semester akhir. Dialek itu apa Ustadz? Dialek itu ya kayak kita misalkan eh, bahasa ya. Misalkan orang Papua misalkan berbicara, ada nada-nada dan pengucapan-pengucapan yang tidak biasa. Atau ada orang-orang Indonesia yang kalau ro itu pakai ra ya, biasanya orang-orang Melayu, ra, ra. Susah untuk ro, tapi mengucapkannya ra. Atau yang orang apa nih ya, jika ada yang tersendiri. Jadi ini anak jelaskan aja. Ada yang tidak bisa mengucapkan huruf pa, jadi pa, 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 jadi pa. Ya, logat ya, jadi pa. Jadi dia tidak bisa, dia sebenarnya mau mengucapkan huruf pa, tapi pa. Nah, seperti itu ya. Jadi memang sudah dari lahirnya seperti itu. Jadi susah untuk diubah terlebih. Ya. Kalau antum baca waras, antum akan pusing lagi. Misalkan anak contohkan ya bacaan waras. Ketika ibdal, misalkan. Beliau membaca ibdan ya. Beliau itu membaca seluruhnya nakal ya. Tidak ada bacaan yang alif lamnya. Seluruhnya dinakal. Contohnya wabil akhirah. Wabil akhirah. Imam Waras bacanya wabila. Wabila. Tidak wabil, tapi wabila khira. Rohnya itu dibaca tartik. Ya, wabila khira. Banyak yang pada saat itu tentu menanyakan, ya, kenapa seperti ini dan lain sebagainya. Padahal ya Imam Malik itu taklid. Imam Malik itu taklid ya, imam yang di Madinah al hadis taklid kepada Imam Hafiz, taklid kepada Imam Waris dan Imam Kolun karena bacaannya asli dari Madinah. Ya. Banyak orang yang kenapa Hafiz seperti Waris seperti itu, padahal itu bacaan yang derajatnya tinggi. Bahkan pertama ya, kalau kita belajar qiraat sab'ah atau qiraat asyaraf, pertama yang kita pelajari qiraat siapa Ustaz? Ya qiraat yang Nafi Al-Madani. Ya, perawinya Waris dan Kolun. Nah, sedangkan kita di kelima ya. Kita di nomor 5. Ya, seperti itu kira-kira. Silakan ya, terakhir satu pertanyaan terakhir silakan jika ada. Nah, jika tidak ada, insya Allah pada hari ini akan kita tutup ya Barakallahu fikum ya untuk 40 peserta dan lain sebagainya. Ingat ya, apa yang kami sampaikan tadi untuk PDF-nya akan di-share di grup masing-masing. Insya Allah untuk linknya juga akan langsung kami share di grup masing-masing. Baik, ya, jika tidak ada seperti itu, mari kita doa bareng-bareng ya. Silakan boleh juga mohon bantuannya untuk SS kegiatan kita selalu ya tag IG kami atau tag juga WA kami dan lain sebagainya ya adminnya insya Allah nanti di setiap bulannya kami akan berbagi Al-Quran yang fisiknya ya akan kami bagikan insya Allah kalau ada yang semangat ya. Insya Allah sudah ada yang dapat ya kemarin yang sangat semangat untuk men-share di IG. Insya Allah ada satu orang yang insya Allah nanti setelah ini akan kami hubungi dan kami akan meminta alamatnya ya karena sudah men-share di IG dan lain sebagainya. Insya Allah akan kami share ke yang bersangkutan. Ya, barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran ya. Semoga pertemuan hari ini kembali kita dijumpakan Allah Subhanahu wa taala di pertemuan surga kelak. Di mana Al-Qur'an nanti mensyafaati kita. Niatkan ya untuk hari ini kita benar-benar belajar ilmu Al-Qur'an. Nah, jadi Anda sampaikan kaidah penting. Nah, pernah diberikan salah satu guru, beliau namanya Dr. Ahmad Tito Rusadi, salah satu pakar ulama, salah satu pakar bahasa Arab di Malang. Ya. Dia kalau dokter di Malang, beliau itu, Masya Allah ya, beliau mengatakan ya, man hurimal usul, ya, hurimal wusul, beliau mengatakan seperti itu. Man hurimal usul, hurimal wusul. Ya, barang siapa yang mengharamkan atau bermalas-malasan atau enggan untuk ya mendalami, memahami ya, hal-hal yang mendasar ya, terkait tentang kiroa atau tajwid dan lain sebagainya. Tidak mau didalami dengan baik, pengennya langsung, pengennya yang tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Maka ulama mengatakan hurrimal wusul, maka diharamkan juga baginya yaitu sampai kepada pemahaman yang baik.
ya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi nikmati kita ada beberapa semester sampai akhir nanti kita bisa sampai ke semester akhir. Semoga nanti semester akhir antum ketika kami berikan tugas sudah bisa semuanya. Ya ketika kita berikan tugas dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan ada juga yang namanya KKN dan lain sebagainya ya. Artinya antum yang punya lembaga kami ingin antum juga membawa nama kami untuk antum sampaikan ilmu-ilmu minimal ya 1 pekan atau berapa hari untuk antum sampaikan di lembaga-lembaga yang bukan lembaga antum sendiri. Ya, silakan nanti bawa izinnya ke lembaga mana. Ya, izin untuk apa? Untuk mengajari santri-santri di situ selama 1 pekan, daurah misalkan dan lain sebagainya. Apa? Ya, menyampaikan ilmu kiroat, menyampaikan sabuat dan lain sebagainya. Terutama di rumah-rumah tafid. Nah, ini target antum ya di rumah-rumah tafid itu. Banyak yang belum paham terkait tentang ini dan lain sebagainya. Maka target antum harus memberikan ilmu tersebut. Ya, saya semoga Allah mudahkan seluruhnya apa yang bisa kita dapatkan hari ini bermanfaat dunia akhirat ya. Salah satu hadis Rasulullah SAW sampaikan dalam kitab-kitab para ulama pasti itu sampaikan di awal ya. Asyhadu adab yaumil qiyamah. Seburuk-buruknya azab di hari kiamat yaitu alimun la yanfa'ullahu biilmihi. Orang yang berilmu sudah tahu ilmunya tapi Allah tidak memberikan izin untuk bermanfaat. Ya semoga kita berdoa ya apapun yang kita sampaikan dapatkan hari ini dimanfaatkan diberikan manfaat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada 2 pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya di hari Kamis kita akan membahas tentang biografi ulama-ulama qiraat sabah dan kita akan menelusuri secara khusus ulama Hafiz an Asim ya. Silakan masuk dan lain sebagainya. Ya. Lalu pertemuan ketiga kita sudah mulai talaki 30 juznya. Barakallahu fikum, kita tutup. Silakan dihidupkan mic-nya ya. Bareng-bareng kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi جزاكم الله خيرا wabarakatuh. أستاذ. Syukran jazakallahu khair Ustaz.